Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Pesona Pujaan Hati, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak kusentil jantung kalian. Hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 5941 sampai 5950. Untuk memuaskan Charlie secepat mungkin, 15 penjaga mulai membersihkan segala sesuatu yang masih bisa dipindahkan sesegera mungkin. Mereka membuang semua tempat tidur yang belum diganti untuk waktu yang lama sekali ke kamar mandi, meninggalkan beberapa. Satu orang bertanggung jawab untuk membersihkan, dan orang-orang lainnya mulai membersihkan di mana-mana. Sedangkan bagi yang luka-luka, selama masih bisa bergerak, mereka semua berusaha semaksimal mungkin untuk berpartisipasi. Mereka yang kakinya patah duduk di tanah dan mengusap bagian bawah tembok. Mereka yang patah menyentuh handuk dan menyekannya di bagian bawah. Berkat banyaknya orang dan kecilnya lahan, tidak diperlukan waktu lama bagi para penghuni untuk membersihkan ruangan dan menjadikannya bersih. Tak satu pun dari 15 tahanan berharap bahwa suatu hari nanti akan lebih bersih dari Hotel Bintang 5. Mereka tahu bahwa jika Charlie tidak puas dengan kebersihannya, mereka tidak akan bisa menghindari makanan fisik. Terlebih lagi, rasa sakit yang Charlie berikan padanya sangat menyakitkan. Lantai yang dulunya menempel pada sepatu saat Anda berjalan di atasnya kini sudah mengkilat seperti baru. Bahkan Anda harus berhati-hati agar tidak terjatuh. Namun bau badan dan bau rokok di kamar sudah lama ada, dan lama akan sulit dihilangkan. Jadi Charlie untuk sementara menambahkan aturan lain. Tidak ada yang diizinkan merokok di sel atau kamar mandi. Jika tidak, dia akan terlihat 100 kali. Meskipun para penghuni di sini semuanya sangat kecanduan rokok, mereka tidak berani mengucapkan kata pun keberatan saat ini. Pukul 4:30 sore, waktunya makan malam. Penjaga penjara datang untuk menghitung jumlah orang. Ketika dia melihat Dean yang terluka, dia sangat terkejut. Dia ingin bertanya apa yang terjadi. Kemudian dia melihat beberapa pemain lain dengan tangan dan kaki terputus. Dan dia bahkan lebih terkejut lagi. Melihat Charlie yang baru tiba, dia tampak tenang dan puas, tanpa bekas luka di wajahnya, dan dia menduga semua ini dilakukan oleh Charlie. Namun, dia tidak menanyakan hal ini. Dia tahu aturan penjara Brooklyn lebih baik daripada para tahanan. Para tahanan di sini tidak mengganggu penjaga kecuali diperlukan, dan penjaga di sini tidak mencampuri urusan internal para penjaga kecuali diperlukan. Penjara menerapkan 3 tujuan dari atas ke bawah. Pertama, jangan melawan. Kedua, jangan bunuh siapapun. Ketiga, jangan melarikan diri. Dengan kata lain, selama perbaikan tidak menyerang penjaga penjara, masih di penjara dan belum mati, segala hal lainnya tidak ada izinnya dengan mereka. Mengenai konflik dan pertikaian antar lingkungan penjara, antar sel, maupun di dalam sel selalu menutup mata. Saat ini, tidak ada satupun korban luka yang meminta berobat. Artinya mereka sendiri tidak ingin pihak lapas turun tangan, sehingga sipir lapas pun tidak mau repot-repot bertanya. Mereka hanya ingin menghitung jumlah perbaikan dan meminta para penjaga pergi ke sana dalam antrian penjara. Namun, ketika dia melihat wajah John Lawrence bengkak hingga menjadi kepala bayi, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak bertanya kepadanya. "Bapak, ada apa kamu?" John Lawrence membekukan ketakutan ketika mendengar kata bapak. Dia berkata, "Saya bukan seorang pendeta. Saya tidak lagi memiliki imamat." Sebenarnya, John Lawrence senang diterima pendeta oleh para pendetanya. Bagaimanapun, meski banyak yang melakukan kejahatan, namun mereka tetap memiliki keyakinan agama di dalam hati mereka. Jika mereka bisa bertemu dengan seorang pendeta yang juga seorang keturunan di penjara, meskipun mereka tahu bahwa orang tersebut memiliki masa lalu yang tercela, semua orang akan memberikan sedikit rasa nikmat. Tetapi John Lawrence tahu bahwa itu karena dia adalah seorang pendeta di masa lalu yang membuat Charlie merasa sangat tidak senang berada di sini. Mulai sekarang, dia akan tampil ratusan kali sehari, dan hanya mempromosikan saja akan membuat merasa putus asa. Jadi, dia bertanya kepada penjaga penjara dengan suara rendah, "Menawarkan Anda membantu saya pindah sel. Saya tidak terbiasa dengan sel ini." Begitu John Lawrence mengucapkan kata-kata ini, semua tahanan kecuali Charlie memandangnya dengan heran.
Aturan penjara Brooklyn adalah urusan dalam negeri yang diselesaikan secara internal. Siapapun yang bertanya meminta bantuan penjaga penjara peraturan Brooklyn. Oleh karena itu, mereka semua tidak mengerti mengapa John Lawrence tiba-tiba meminta bantuan penjaga penjara. Mungkinkah meminta penjaga penjara bisa lolos dari ancaman Charlie? Penjaga penjara juga sedikit terkejut dan berkata, "Bapak, pindah sel itu sangat sederhana. Tapi pembantu yang meminta penjaga penjara untuk pindah sel, tidak akan diterima di sel lain. Ini pernah terjadi sebelumnya. Tahanan meminta untuk mengganti sel. Tetapi pada akhirnya, tidak ada sel yang mau menampungnya. Setelah memukul dan memukul terus-menerus, kamu hanya bisa kembali ke sel asal. Jadi saya sarankan kamu tidak berubah." John Lawrence tiba-tiba menangis. Dia juga tahu aturan penjara. Dia secara impulsif disarankan untuk mengganti sel adalah karena dia sangat takut pada Charlie. Tapi setelah ditanamkan dengan hati-hati, apa yang dikatakan penjaga penjara bukanlah tidak masuk akal. Para penjaga penjara ini, mereka tidak menyukai orang yang melanggar aturan. Bahkan jika dia pindah sel, dia pasti akan menjadi orang yang tidak populer. Memikirkan hal ini, dia hanya bisa berkata sambil menangis, "Aku bercanda denganmu yang baru saja. Jika saya tidak berubah, saya tidak akan berubah bahkan jika saya mati." Penjaga penjara menamparkan pundaknya, dan kemudian berkata kepada semua orang, "Semuanya, tinggalkan sel dan pergi ke restoran." Dengan perintah tersebut, semua orang khawatir untuk keluar dari sel dan menuju ke restoran bersama para penjaga di sel lain. Sepanjang jalan, Charlie terus memperhatikan teman-teman lain di sekitarnya, berharap bisa melihat Raymond di sini. Tapi dia tidak pernah muncul. Sepanjang jalan, Charlie melihat banyak pengunjung yang juga pergi ke restoran. Mereka memiliki warna kulit yang berbeda dan perbedaan usia yang sangat jauh. Namun, terlihat bahwa di penjara Brooklyn, ada anggota geng yang bertato dan otot yang kuat. Terhitung sekitar setengahnya. Selain itu, Charlie juga menemukan bahwa banyak tahanan yang memiliki luka daging di wajah dan tubuh mereka. Dan ada juga yang memakai perban dan menggunakan kruk. Sepertinya mereka telah memukul. Celana saja penjaga penjara beberapa melihat tahanan di selnya. Dia tidak peduli jika ada yang terluka. Kafetaria di penjara Brooklyn sangat besar dan dapat menampung 1 atau 2.000 pengunjung untuk makan di sini pada waktu yang sama. Setelah penjaga penjara membawa semua orang ke kafetaria, mereka segera mundur keluar gerbang besi. Lalu tempat itu ditutup. Memberikan otonomi kepada para perbaikan di dalam penjara. Para pemimpinlah yang makan. Dan mereka jugalah para pemimpin yang bertanggung jawab menyiapkan makanan untuk semua asisten. Sambil mengantri untuk makan, Dean memberitahu Charlie, "Tuan, kamu tidak bisa hanya duduk-duduk saat makan di sini. Hampir setiap hari ada pengguna tetap di setiap area. Kursi dekat jendela di sisi selatan hampir terbagi antara bos dari 2 distrik penjara dan anak buahnya. Misalnya, kita hanya bisa duduk di dekat jendela di utara. Meskipun tidak ada sinar matahari di sana, garis pandangnya cukup bagus." Charlie bertanya kepadanya, "Apa kamu punya bos di penjara Brooklyn?" Dean menenangkan dan menjawab, "Bos distrik 1 adalah Gustavo Sanchez. Dia sama sekali meremehkan kami, gangster kecil. Namun dia tidak mengizinkan kami terlalu dekat dengan bos distrik 2. Jadi kami tidak berani mendekati bos yang lain. Kalau tidak, saya pasti harus bergaul dengan bos dari distrik 2. Lagi pula, dia berasal dari geng New York dan merupakan senior kami." Charlie bertanya dengan rasa ingin tahu, "Karena Gustavo Sanchez meremehkanmu, mengapa dia tidak membiarkanmu bekerja dengan bos lain?" Dean berkata, "Gustavo Sanchez memiliki terlalu banyak musuh. Konon ketika dia berkembang di Meksiko, dia membunuh setidaknya ribuan orang secara langsung dan tidak langsung, termasuk banyak pejabat pemerintahan di sana. Di Meksiko saja, ada banyak orang yang ingin membalas dendam padanya. Jadi dia sangat memperhatikan keselamatan pribadinya di penjara. Siapapun yang membentuk geng di suatu distrik adalah ancaman baginya. Mereka semua menimbulkan ancaman tertentu. Begitu dia mengetahui seseorang di distrik 1 membentuk geng, terutama bergabung dengan orang-orang di distrik 2, dia akan mengeluarkan pemberitahuan kematian. Orang ini memiliki angkatan bersenjata sendiri di Meksiko. Jika ada yang memprovokasi dia, dia akan membunuh seluruh keluarga. Kami tidak bisa menyentuh perasaannya.
Charlie mengangguk. Pada saat ini, Dean melihat ke pintu masuk ke area pertama dan berbisik kepada Charlie. Sanchez ada di sini. Charlie mengikuti penampilan. Beberapa orang Meksiko berkulit coklat yang terlihat melangkah maju, dengan kasar mendorong semua orang ke samping di kedua sisi. Dan kemudian, seorang pria parubaya, pendek dan gemuk dengan tinggi sekitar 1,65 meter berjalan tanpa ekspresi. Ketika dia keluar, ada beberapa orang berkulit coklat pengawal berkulit di belakangnya. Dean berkata kepada Charlie, orang-orang di sekitar Sanchez semuanya adalah master yang dia pilih dengan cermat dari angkatan bersenjatanya sendiri, yang datang khusus untuk melindunginya. Charlie tidak menganggap serius Sanchez. Dia tidak peduli dengan kejahatan Meksiko. Dia telah melakukan kontak dengannya. Dan secara keseluruhan, tidak ada perbedaan mendasar dengan kelompok kriminal di seluruh dunia. Hanya saja mereka lebih brutal dan tidak memiliki keuntungan dibandingkan kebanyakan kelompok kriminal lainnya. Kembali ke Meksiko, Charlie pernah membasmi seluruh kelompok kriminal. Meskipun metode militan pelanggar hukum ini brutal, efektivitas tempur mereka tidak terlalu kuat. Mereka hanya memiliki keunggulan luar biasa dibandingkan warga sipil biasa. Dibandingkan Istana Wanlong, jumlahnya tidak cukup untuk dilihat. Dan Charlie datang ke penjara Brooklyn kali ini bukan untuk menghukum kejahatan dan mendorong kebaikan. Dia hanya ingin menemukan Raymond Cole dari Vintage Deluxe yang ada di foto lama ayahnya. Mengenai siapa bos penjara ini, dia tidak peduli. Jadi, dia bertanya pada Dean, apa Lucas yang serba tahu ada di sini? Dean mencari kemana-mana dalam waktu yang lama, menunjuk pada seorang pemuda kurus di tengah kepadatan tak jauh dari situ dan berkata, itu Lucas. Saat ini, Lucas baru saja masuk ke restoran, mengantri makanan di belakang Charlie, sambil berbisik kepada tetangga di sebelahnya. Charlie memperhatikan penampilan Lucas dan bersiap mencari kesempatan untuk tiba di dekatnya nanti. Saat ini, Sanchez dan kelompoknya yang terdiri lebih dari satu orang sudah duduk di dekat jendela terbesar di sisi selatan. Sanchez sendiri duduk di meja makan untuk 6 orang di dekat jendela, dan yang lainnya duduk setengah lingkaran di dekat jendela, meja kosong di sebelahnya. Duduklah. Ketika Charlie bertanya-tanya mengapa tidak ada seorang pun dari kelompok ini yang pergi untuk mengambil makanan, beberapa penjaga penjara dan seorang pria berpakaian koki masuk sambil mengemudikan gerobak makan. Meskipun gerobak makan ditutupi penutup baja tahan karat, aromanya tetap kuat di dalamnya. Hal itu masih membuat banyak perbaikan diam-diam menelan ludahnya. Gerbong makan didorong langsung ke sisi Sanchez. Anak buahnya segera melangkah maju untuk membuka tutupnya dan melihat-lihat. Ada banyak makanan lezat di dalamnya, termasuk roti, salad, ham Spanyol potong dingin, sup escargot Prancis, dan masih banyak lagi. Terlebih lagi, ada juga steak medium rare top dan pengisian anggur merah Romane Conti. Charlie terkejut saat melihatnya. Dia tidak menyangka bahwa penjara kerajaan Amerika akan begitu mencolok dalam keistimewaannya. Makan malam Sanchez adalah makanan Prancis dengan 3 bintang Michelin. Pada saat ini, anak buah Sanchez mulai mengeluarkan makanan dan menaruhnya di depan Sanchez, dan seorang adik laki-laki dengan terampil membuka botol Romane Conti. Untuk anggur merah, dia mengeluarkan botol dan gelas anggur merah dari lantai 2 gerbong makan, dan menuangkan anggur merah ke dalamnya. Melihat Dean meneteskan air liur sambil melihat makanan orang lain, Charlie tidak mau bertanya kepadanya, apakah Sanchez ini selalu begitu menonjol di penjara? Ya, luka di mulut Dean tersengat air liur, dan dia menahan rasa sakitnya. Dia berkata kepada Charlie, sejak Sanchez masuk, dia telah berada dalam kondisi ini, dan dia membawa koki dari Meksiko. Konon bagian dari dapur penjara khusus digunakan oleh kokinya. Dia makan 3 kali sehari. Kokinya yang bertanggung jawab. Saat dia berbicara, Dean berkata dengan ekspresi iri, penjara Brooklyn adalah penjara federal. Penjara federal tidak memberi kesempatan untuk mengunjungi suami istri. Tapi Sanchez memiliki hak istimewa. Dia mengadakan 3 kunjungan suami istri selama 3 jam setiap minggu. Dikatakan bahwa bawahannya di luar akan mengiriminya beberapa wanita cantik dengan gaya berbeda setiap saat untuk dia nikmati. Charlie melihat rasa irinya meluap. Dia bertanya dengan rasa ingin tahu. Kamu iri? Bukankah kamu gay? Ya kan? Dean berkata dengan wajah sedih. Tuan, kapanpun aku punya kesempatan bertemu wanita,
Aku tidak akan menjadi gay, aku tidak punya pilihan. Kalau saja seseorang mengirimiku 3 wanita cantik setiap minggu, aku akan memukulnya sampai mati. Aku tidak tahu bagaimana menjadi gay. Charlie tersenyum sedikit dan tidak berkata apa-apa. Dia telah memperhatikan semua orang dari bangsal pertama dan kedua ada di sini. Tetapi dia masih tidak melihat Raymond Cole. Setelah makan, dia tidak pergi ke tempat tertentu bersama Dean untuk makan. Sebaliknya, dia berjalan di dekat antrian di belakang dan berkata kepada Lukas, "Lukas, kan? Saya teman Andrew. Dia meminta saya masuk untuk melihat kamu dan bilang kamu bisa menjagaku jika aku ada masalah." Begitu Lukas mendengar nama Andrew, dia segera menunjuk ke sebuah meja di sudut dan berkata kepada Charlie, "Saudara, tunggu aku di meja itu. Aku akan sampai di sana sebentar lagi." Charlie mengangguk dan datang ke sudut dengan piring makan. Di penjara Brooklyn, semua pemenang suka ikut bersenang-senang, dan hanya sedikit yang suka duduk di sudut. Jadi tidak ada pemenang lain di sekitar Charlie. Beberapa menit kemudian, Lukas datang membawa piring makan, duduk di hadapan Charlie, dan bertanya kepadanya dengan suara rendah, "Apakah ada yang perlu bantuanku?" Charlie berkata dengan suara rendah sambil makan, "Aku mendengar ada seorang Tionghoa Amerika bernama Raymond Cole di penjara di sini beberapa bulan yang lalu. Apakah kamu menerima kabar Raymond Cole?" Lukas berpikir, ragu-ragu dan berkata, "Saya belum pernah mendengar namanya kawan." "Saya yakin begitu. Apakah dia ditahan di sini?" Charlie mengangguk. "Aku yakin. Sumber informasinya sangat dapat diandalkan dan seharusnya tidak ada yang salah." "Aneh," Lukas berkata dengan serius. "Saya belum pernah mendengar tentang Raymond yang kamu sebutkan. Saya belum pernah mendengarnya, dan saya memiliki daftar tahanan baru di sini. Saya menyusun dan memperbaruinya setiap hari. Saya melihat belum nama ini." Charlie bertanya kepadanya, "Apakah dia ditahan di sel isolasi di suatu tempat di penjara ini?" Lukas berpikir dan berkata dengan serius, "Saya tidak bisa menjanjikan ini kepada Anda. Karena kamu diperkenalkan oleh Angelo, aku tidak menyembunyikan apapun darimu. Sejujurnya, meskipun penjara Brooklyn tampaknya adalah penjara federal, tetapi pengendali sebenarnya adalah keluarga Rothschild." Saat dia berbicara, dia melihat ke arah Sanchez yang sedang memotong steak dan minum anggur merah dengan santai di dalam, dari kejauhan, dan berkata kepada Charlie, "Lihat orang itu, Raja Narkoba Besar Gustavo Sanchez. Dia bisa makan steak dan minum anggur merah di sini bukan hanya karena dia kaya dan berkuasa, tapi juga karena dia bekerja sama dengan keluarga Rothschild." Ye Chen agak terkejut mendengar bahwa keluarga Rothschild benar-benar akan bekerja sama dengan Raja Narkoba seperti Gustavo Sanchez. Menurutnya, keluarga Rothschild sudah menjadi keluarga terkuat di dunia. Dengan sejarah ratusan tahun, mereka pasti merupakan keluarga besar yang sangat menyayangi bulunya. Mereka pasti tidak akan terlibat dengan kelompok kriminal yang melakukan pembunuhan, pembakaran, dan perdagangan narkoba. Tentang hubungan. Oleh karena itu, keluarga Rothschild bekerja sama dengan Gustavo bahkan memenjarakannya di penjara karena rumah pelayanan tangga. Hal ini memang agak tidak masuk akal menurut Ye Chen. Melihat Ye Chen sedikit bingung, Lukas berbicara dan berkata, "Pemerintah AS telah berusaha mengekstradisi Gustavo ke negaranya untuk diadili. Gustavo juga telah menulis secara terbuka dan sembunyi-sembunyi dengan pemerintah Meksiko, berharap tidak diekstradisi. Semula Gustavo dan putra-putranya siap membuat otoritas besar di Meksiko untuk menghalangi mereka sehingga pemerintah Meksiko memutuskan untuk mengekstradisi mereka. Namun pada akhirnya, keluarga Rothschild lah yang menengahi dan Gustavo akhirnya setuju untuk diekstradisi ke Amerika Serikat untuk diadili. Tetapi kondisinya adalah Amerika Serikat tidak dapat menjatuhkan hukuman mati padanya, dan dia harus menjalani hukumannya di penjara yang dikendalikan oleh keluarga Rothschild." Setelah itu, Lukas menambahkan, "Jangan lihat Gustavo menikmati keistimewaan yang luar biasa di sini. Faktanya, penjara ini pada dasarnya tidak berguna baginya. Dia bisa keluar kapan saja selama dia mau. Informan saya di ruang cuci pernah mengatakan kepada saya bahwa beberapa kali seseorang memanfaatkan kesempatan pengiriman malam untuk mengirimkan seorang pria dengan bentuk tubuh dan pakaian yang mirip dengan Gustavo, dan kemudian mengirimnya kembali secara diam-diam pada malam berikutnya.
Saya juga mendengar bahwa Gustavo tiba-tiba merasa tidak enak badan beberapa kali di malam hari dan pergi ke rumah sakit. Dia tinggal di sana sepanjang malam. Saya membayangkan Gustavo sering melarikan diri di malam hari. Dan orang lain yang dikirim hanya untuk berbaring di rumah sakit sepanjang malam. Ye Chen tersenyum kecil. Saya tidak menyangka keluarga Rothschild yang terkenal berusaha keras untuk menjadi pengedar narkoba. Saat dia berbicara, dia mengangkat bahunya dan menambahkan, tetapi tidak ada keraguan bahwa keluarga Rothschild tidak dapat dikecualikan dari perdagangan opium sejak abad ke-19. Dan bahkan mereka terlibat dalam perdagangan opium di Tiongkok. Mereka memperoleh keuntungan besar dalam perang. Dan mungkin mereka masih melakukan hal yang sama sekarang. Lukas menggelengkan kepalanya dan berkata, keluarga Rothschild tidak lagi berbisnis di bidang ini. Mereka bekerja sama dengan Gustavo terutama karena pengaruh nyata kelompok kriminalnya di Meksiko. Kamu tahu, Meksiko terletak tepat di depan Amerika Serikat, dengan hampir 2.000 mil perbatasan nasional dengan Amerika Serikat. Terlalu banyak pasal yang bisa dilakukan di sini. Keluarga Rothschild memiliki kehadiran yang mendalam di sana, sehingga tidak dapat dipisahkan dari pemerintah Meksiko dan tren pembangunan seluruh negara. Adapun keluarga Gustavo, terus terang, itu adalah kelahiran yang mereka tanam di Meksiko. Mereka bisa memainkan peran besar kapan saja. Mungkin suatu hari seorang eksekutif atau bahkan anggota Kongres Meksiko dibunuh oleh kartel narkoba. Di permukaan, ada anggapan bahwa dia telah membuat marah kartel narkoba. Namun kenyataannya, hal itu mungkin terjadi karena dia mempromosikan kebijakan tertentu yang menghalangi kepentingan keluarga Rothschild. Saat dia berbicara, Lukas tersenyum dan menambahkan, singkatnya, ini semua politik. Orang biasa seperti kita tidak dapat memahaminya. Saya tidak mengerti apa yang baru saja saya katakan. Saya hanya berbicara dengan santai dan tidak memikul tanggung jawab hukum apapun. Ye Chen tidak menyangka bahwa Lukas tampak fasih. Tetapi kedalaman pemahamannya tentang permasalahan yang tidak biasa. Jadi dia bertanya dengan rasa ingin tahu, apakah kamu sendiri yang merangkum semua ini? Atau kamu mendengarkan apa yang dikatakan orang lain? Lukas sepertinya dirinya sendiri. Apa yang bisa saya rangkum? Saya tahu ini karena ada seorang tahanan yang bekerja di bidang keuangan di Wall Street sebelumnya. Dia tahu banyak tentang keluarga Rothschild. Dia menceritakan sedikit ilmu pengetahuan. Setelah itu, Lukas menambahkan, orang itu juga memberi tahu saya alasan utama keluarga Rothschild diam-diam mengendalikan penjara Brooklyn yang sederhana ini, adalah karena letaknya dekat dengan Wall Street. Sangat dekat, bagi mereka. Setelah menguasai tempat ini, mereka bisa mengubahnya menjadi pusat suaka mereka sendiri. Para gembong narkoba, geng, dan penjahat keuangan yang diekstradisi oleh Amerika Serikat akan mendapat masalah selama mereka berakhir di penjara Brooklyn. Keluarga Rothschild pasti berada di belakang layar. Adapun mengapa penjara Brooklyn menginginkan tahanan otonomi, itu karena keluarga Rothschild ingin membuat tempat ini sesemrawut mungkin, merekomendasikan penolakan setiap 2 hari. Tahanan terluka parah dan meninggal sesekali. Selama mereka menciptakan kesan seperti itu di dunia luar, mereka dapat mengirim orang-orang yang ingin mereka singkirkan ke sini. Kematian mereka tidak akan menarik perhatian dunia luar. Setelah itu, hal biasa bagi orang untuk meninggal di penjara Brooklyn. Saat dia sedang berbicara, di pintu masuk area penjara kedua, sekelompok pria berotot dengan tato di lengan, leher, dan bahkan wajah melangkah keluar. Beberapa pria berotot mengelilinginya. Seorang pria kekar dengan rambut beruban, yang tampak seperti berusia sekitar 20 tahun. Dia berusia 40 atau 50-an, tetapi dia terus berolahraga, sehingga dia mempertahankan sosok yang sangat kuat. Lukas berkata kepada Ye Chen, pria berambut abu-abu itu adalah bos bangsal kedua, Joseph Norris. Ye Chen bertanya kepadanya, apakah orang ini juga bekerja sama dengan keluarga Rothschild? Lukas menggelengkan kepalanya. Dia tidak melakukannya. Dia berada di penjara ini selama bertahun-tahun. Sebelum keluarga Rothschild mengambil alih penjara ini, dia sudah menjadi bos di sini. Kemudian, setelah keluarga Rothschild mengambil alih tempat ini, penjara dibagi menjadi 2 bangsal. Norris ditempatkan di bangsal kedua, dan bangsal pertama diberikan kepada Gustavo. Lukas menambahkan, menurut spekulasi saya,
keluarga Rothschild hanya ingin menggunakan Joseph untuk mengawasi Gustavo. Jika Gustavo dominan di sini, keluarga Rothschild tidak akan bisa menanganinya secara langsung. Kalau begitu, dia akan hidup terlalu nyaman. Gustavo harus sedikit berhati-hati dengan meninggalkan Joseph di sini. Lagi pula, meskipun Gustavo kuat, kebanyakan dari mereka ada di Meksiko. Meskipun kekuatan Joseph tidak sebaik Gustavo, dia merespons semuanya di sini. Jika suatu saat dia benar-benar ingin putus dengan Gustavo, selama dia berteriak, banyak penjaga di area pertama yang akan berdiri di sisinya. Ye Chen mengangguk ringan dan menutupi Gustavo. Dia tidak bisa membiarkan Gustavo hidup terlalu nyaman. Dia juga memiliki cambuk untuk menggerakkan tangannya dari waktu ke waktu. Tampaknya keluarga Rothschild memiliki ketertarikan yang kuat pada Gustavo. Gustavo juga sangat cerdik dalam apa yang dia lakukan. Saat ini, begitu Joseph masuk, dia membawa anak buahnya berjalan menuju area lain dekat jendela di sisi selatan. Selama periode ini, banyak anggota geng yang melihatnya. Mereka menyambutnya dengan sangat baik dan penuh hormat. Beberapa orang yang lebih senior bahkan menjabat tangan dan melakukan hal-hal lain di dekatnya. Ketika Joseph melewati Gustavo dan anak buahnya, dia tiba-tiba berhenti. Melihat ke meja makan Gustavo, mengerutkan kening dan bertanya, "Gustavo, apakah Romane Conti rasanya enak?" Gustavo menatap Joseph, terkekeh, dan berkata, "Apa? Apakah tidak ada toko yang menjual Romane Conti di New York? Wine jenis ini tidak mahal, hanya berharga $50.000 AS. Kamu belum pernah meminumnya bukan?" Melihat hal tersebut, anak buah Gustavo langsung berdiri di hadapan Joseph. Salah satu dari mereka berkata dengan dingin, "Jangan mendekat, atau aku tidak akan sopan kepadamu." Joseph memandangnya dan berkata dengan sinis, "Saudara, ini bukan Meksiko, ini New York. New York, Amerika Serikat. Beraninya kamu begitu sombong di New York. Apakah kamu benar-benar berpikir pengedar narkoba Meksiko bisa merajalela di seluruh dunia?" Pria itu adalah seorang yang putus asa. Dia tidak pernah berkedip ketika diminta untuk membunuh lebih dari satu hal sekaligus orang. Sekarang dia mati. Dia tentu saja diliputi amarah dan hampir menjadi geram. Dia menunjuk ke arah Joseph dan berkata, "Saya akan membunuhmu kawan, orang Amerika." Joseph berkata dengan nada menghina, "Saya tahu kamu telah membunuh orang, dan kamu telah membunuh banyak orang. Tapi tidak ada gunanya, nak. Sudah kubilang, ini New York, bukan tempat bagi kamu orang Meksiko untuk menjadi sombong. Tidak peduli betapa kejamnya kamu hanya bisa menguasai wilayah Meksiko. Saat kamu sampai di sini, bukankah kamu masih harus menjadi anjing bagi Gustavo di penjara?" Pria itu dipenuhi gigi dan berkata, "Jika kamu mempermalukan kami orang Meksiko, apakah kamu tidak takut mati di suatu hari nanti?" Joseph berkata dengan nada menghina, "Dasar sialan. Percaya atau tidak, selama aku menyampaikan pengungkapan kata pun, mulai malam ini, semua gangster di New York akan memburumu pengedar narkoba Meksiko di jalanan New York. Bosmu memiliki banyak orang. Bagaimana dia bisa memimpin ribuan orang datang ke New York?" Pria itu tidak tahan, dan tangan yang terkepal-terkepal akan segera memukul Joseph. Pada saat ini, Gustavo tiba-tiba berteriak, "Alberto, tutup mulutmu." Pria Meksiko yang dikenal sebagai Alberto tidak punya pilihan selain menahan amarah di dalam hatinya. Ketika Joseph melihat bahwa dia tidak lagi berbicara, dia mencibir dengan jijik. Dia berjalan ke arah Gustavo, mengambil botol Romane Conti yang masih setengah penuh, dan berkata kepada Gustavo, "Saya akan mengambil anggur ini secukupnya. Setelah kamu berdesak-desakan, renungkan untuk menyimpan keinginan untukku lain kali kamu memiliki barang yang enak." Gustavo tidak marah. Dia tersenyum dan berkata, "Salahku. Aku akan menyiapkan beberapa botol untukmu lain kali." Setelah itu, dia bertanya kepada Joseph, "Apakah kamu memerlukan botol anggur dan gelas anggur?" Joseph mengambil beberapa teguk langsung dari botolnya, lalu bersendawa dan berkata sambil tersenyum, "Gelas anggur jenis apa yang harus saya gunakan? Itu bukan gayaku." Setelah itu, dia mengulurkan tangan dan mengambil sisa separuh steak teratas dari piring steak Gustavo. Memasukkannya ke dalam mulut dengan cara yang berlebihan dan menggigitnya secara besar-besaran. Sambil mengunyah,
Dia mengutuk dan berkata, "Brengsek, kenapa? Kita punya steak seperti ini untuk dimakan. Lain kali ini terjadi lagi. Saya pikir kita bisa menahannya di penjara untuk memprotes." Gustavo tertawa dan berkata, "Joseph, bagaimana ekosistemnya? Katakan saja padaku ketika kamu ingin makan steak. Aku akan mengaturnya untukmu. Mengapa kamu perlu melakukan tindakan sebesar ini?" Joseph mengangguk, menunjuk ke arah Gustavo dan berkata, "Lebih baik kamu mengambil langkah berikutnya." Setelah itu, dia memegang tangannya dan berkata dengan malas, "Ayo pergi. Jangan lupa apa yang kamu katakan. Siapkan beberapa botol anggur enak ini untukku. Aku akan menggantikannya besok." Gustavo memperhatikan Joseph berjalan pergi, dan duduk di tempat lain di area tersebut. Ekspresinya menetap angsur menjadi kabur. Alberto baru bertanya kepadanya dengan suara rendah, "Bos, apakah Anda ingin saya membunuh orang Amerika itu?" "Selama Anda mengucapkan kata pun, saya akan langsung memasukkan pisau ke otaknya dan mengaduknya beberapa kali." Gustavo bertanya kembali, "Apakah kamu tidak melihat niatnya?" Alberto terkekeh. "Bukankah dia di sini hanya untuk menimbulkan masalah?" Gustavo mencibir. "Dia datang menggangguku hanya untuk memancing, memicu pertarungan antara kedua belah pihak." Alberto segera berkata, "Bos, kami tidak takut pada mereka dalam pertarungan. Saya telah membunuh lebih banyak orang daripada wanita yang pernah bermain dengannya." Gustavo berkata dengan dingin, "Kamu benar-benar mengira kamu ada di Meksiko. Kalau kamu berani membunuh orang di sini, Amerika akan memasukkan kamu ke dalam satu sel di mana kamu tidak dapat melihat jarimu sendiri sampai kamu mati." Setelah itu, Gustavo menambahkan, "Juga, meskipun kamu semua adalah pembunuh yang dilatih, tetapi di tempat seperti ini, tidak ada senjata praktis atau keunggulan medan untuk menyembunyikan diri. Sebagian besar keterampilanmu tidak akan digunakan, dan kita tidak memiliki keunggulan dalam jumlah. Ketika saatnya tiba, orang-orang Amerika ini akan melempar bangku masing-masing. Saya juga bisa menghancurkanmu sampai mati. Jika kamu mati, aku tidak akan memiliki perlindungan di sini. Aku akan meminta keluarga Rothschild mengatur sekelompok orang lain untuk datang dan melindungiku. Tetapi begitu lebih banyak orang datang, keluarga Rothschild akan mendukung Joseph akan memakanku." Pada titik ini, Gustavo menambahkan, "Sebenarnya ide keluarga Rothschild sangat sederhana, yaitu tidak membiarkan saya tinggal terlalu lama di sini. Melembabkan, mereka juga harus tahu bahwa kita sedang mengatur tenaga baru di penjara Brooklyn melalui cara kita sendiri. Jadi mereka pasti ingin kita mengkonsumsinya sekarang." "Kamu juga mendengar apa yang Joseph katakan tadi. Mereka akan memulai. Saya pikir dia tidak hanya berbicara. Dia mungkin merencanakan ini. Kalau kamu melawan Joseph, kamu hanya akan jatuh ke dalam perangkapnya." Alberto bertanya, "Bos, apakah kamu sudah menoleransi mereka seperti ini?" Gustavo mengangguk dan berkata tanpa daya, "Saya hanya bisa menahannya sekarang. Saya telah meminta orang-orang untuk menyelidiki latar belakang Joseph. Semua anggota keluarganya telah meninggal dan hanya dia yang tersisa. Tidak ada orang di luar yang dapat mengetahuinya. Dan orang-orang di sekitarnya juga garis keras anggota geng. Anggota keluarganya lari sampai mati tanpa rasa khawatir. Itu benar-benar membuatnya cemas. Dia tidak takut mati. Sial. Saya masih ingin mencari kesempatan untuk meninggalkan Amerika Serikat hidup-hidup. Sedangkan Joseph saat ini berjalan menuju ruang makan spesifiknya dan memakan semua steaknya. Kemudian dia meminum beberapa teguk anggur merah dari botol dan duduk dengan sembarangan dalam posisi eksklusifnya sendiri. Anak buah di sekitarnya sudah membawakan bekal makan siang. Meski porsinya besar, namun pada dasarnya sama dengan yang dimakan lainnya. Joseph memandang teman di depannya dan mengutuk, "Sial, saya baru saja menghabiskan setengah potong steak yang begitu lezat." Melihat ini lagi, anak-anak buahnya tampak tertekan. Bos bilang itu seperti kotoran. Haruskah mereka berharap atau tidak? Pada saat ini, anak buah Joseph yang paling dipercaya bertanya kepadanya dengan suara rendah, "Bos, bagaimana orang Meksiko bisa begitu toleran?" "Dia tidak tertipu sama sekali," Joseph berkata dengan dingin. "Gustavo lebih pintar dari hantu. Saya pikir dia punya sudah lama menebak tujuanku." Anak buah itu buru-buru bertanya, "Apa yang harus saya lakukan?" Joseph menggeliat dan berkata, "Jika ikan tidak memakan umpan,
maka kita harus mencari cara lain. Charlie yang bertanya kepada Lukas tentang situasi penjara, mendengar semua percakapan antara bos distrik penjara pertama dan kedua. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa penjara di pusat kota New York yang bahkan tidak memiliki taman bermain terbuka akan memiliki arus bawah tanah di dalamnya. Melihat tren ini, Joseph, bos bangsal kedua, sedang mencari peluang yang cocok untuk memberikan pukulan serius kepada bos bangsal pertama, Raja Narkoba Meksiko Gustavo. Meskipun Gustavo dimanjakan di penjara ini dan menjalani kehidupan mewah di luar jangkauan tahanan lain, dia juga memiliki kekhawatiran. Meskipun keluarganya kuat, sayangnya, para pengedar narkoba pembunuh itu tidak bisa masuk ke Amerika Serikat, apalagi penjara Brooklyn untuk membantu nyawa dan keselamatannya, serta masa depan seluruh keluarganya, masih berada di tangan pemerintah AS dan keluarga Rothschild. Saat ini, Lukas berkata kepada Charlie, perilaku Joseph hari ini tidak normal. Orang ini mungkin sedang membuat konspirasi. Charlie bertanya dengan rasa ingin tahu. Bagaimana kamu tahu? Lukas menjelaskan, Joseph biasanya tidak suka bermimpi dengan Gustavo. Dia anggota geng Amerika kuno yang mengancam akan melakukan perlawanan, konfrontasi langsung, dan sedikit kepahlawanan pribadi. Tapi Gustavo berbeda. Gustavo jahat dan licik. Dia tidak hanya membantai pesaingnya dan polisi Meksiko, tetapi juga warga sipil. Seperti ular berbisa, Gustavo suka menggunakan cara paling berbahaya untuk menyerang musuh secara diam-diam dan memberikan pukulan fatal kepada musuh. Jadi Joseph biasanya menyimpan semuanya untuk dirinya. Tapi sekarang dia mengambil inisiatif untuk memprovokasi Gustavo. Jelas dia ingin menimbulkan masalah. Charlie mengangguk. Tetapi dia tidak menyangka bahwa analisis Lukas pada dasarnya konsisten dengan analisis Gustavo. Nampaknya Lukas memang menyadari segala sesuatu yang ada di sekitarnya di penjara ini. Hal yang paling jarang adalah orang tersebut bisa menggunakan otaknya dan bisa menganalisis niat di balik kelakuan seseorang. Ini jauh lebih baik daripada orang-orang besar di sekitarnya. Saat ini, Lukas melihat pintu besi ruang makan dari dua area penjara menuju telah ditutup oleh penjaga penjara. Dia bertanya kepada Charlie, semua penjaga sudah ada di sini. Apakah Raymond Cole yang kamu cari ada di sini? Charlie menggelengkan kepalanya. Dia telah memperhatikan setiap pengunjung yang masuk ke restoran, dan dia belum melihat Raymond. Lukas mengerutkan kening dan berkata, jika seseorang masuk ke sini, tetapi tidak berada di dua area penjara, kemungkinan besar disembunyikan oleh keluarga Rothschild. Charlie bertanya kepadanya, jika keluarga Rothschild menginginkannya, jika seseorang bersembunyi di penjara ini, di mana mereka akan bersembunyi? Saya tidak bisa mengatakannya, Lukas berkata dengan serius. Lantai bawah dan lantai atas penjara ini adalah kantor penjaga penjara. Area di tengah adalah area penjara tempat para tahanan. Saya tidak tahu banyak tentang area kantor, tapi masuk akal bahwa mereka tidak mungkin menyembunyikan orang di sana. Setelah itu, Lukas menambahkan, tetapi yang pasti adalah, keluarga Rothschild tidak akan pernah membunuh orang yang kamu cari. Karena jika mereka ingin membunuh seseorang di penjara ini, mereka pasti akan membiarkan orang tersebut muncul di depan penjara umum terlebih dahulu. Lalu gunakan tahanan di dalam untuk menciptakan kekacauan. Biarkan dia mati di penjara daripada bersembunyi. Charlie bertanya kepadanya, kalau aku ingin melihatnya dan bertemu dengannya, penanda di mana aku harus mulai? Ini, Lukas ragu-ragu terdiam dan berkata dengan serius, situasi di penjara ini sangat istimewa. Meskipun seluruh penjara berada di bawah kendali keluarga Rothschild, sebagian besar staf di sini tidak memiliki akses ke sana. Kalau orang yang kamu cari disembunyikan oleh mereka, saya kira tidak lebih dari 5 orang penjaga penjara Brooklyn yang mengetahuinya. Tapi kita tidak punya kesempatan untuk menghubungi orang-orang ini secara bersamaan. Sama seperti sipir di sini. Kita bisa membahasnya kurang dari 3 kali dalam 365 hari setahun. Charlie merasa sedikit khawatir untuk sementara waktu. Dia awalnya mengira Raymond Cole ditahan di area penjara. Selama dia menemukan Lukas, dia akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan petunjuk tentang dia. Tanpa diduga, seseorang seperti Lukas, yang berpengetahuan luas, tidak tahu apa-apa tentang dirinya. Dan di penjara sebesar itu, menemukan seseorang tidak seperti yang dibayangkan. Dalam hal ini,
jika tidak dapat ditemukan di area penjara, hanya dapat menggunakan energi spiritual untuk memeriksa area lain. Deteksi aura adalah pilihan kedua Charlie jika dia tidak dapat parkir di area penjara. Energi spiritual paling cocok untuk menemukan musuh terbatas di hamparan tanah yang luas. Seperti mencari Ding Yuan, Bo Ruby, di sebuah lembah. Dia adalah satu-satunya orang yang hidup di lembah pada saat itu. Dan dia dapat segera ditemukan ketika energi spiritual menyelamatkan seluruh lembah. Dan seluruh penjara ini, terus terang saja, adalah sebuah bangunan kompleks tempat tinggal ribuan orang. Kepadatan kelangsungan hidup orang-orang sangat tinggi. Begitu energi spiritual yang tersisa, ribuan orang dapat segera dideteksi dan perlu seleksi satu persatu dari ribuan orang. Hampir tidak mungkin keberadaan Raimon tidak dapat diketahui. Karena meskipun aura dapat membantu mendeteksi keadaan, namun tidak memungkinkannya untuk benar-benar melihat segala sesuatu melalui aura. Segala sesuatu hanya dapat dirasakan oleh aura. Namun, sepi. Sekarang waktu makan di penjara. Semua tahanan sudah ada di sini. Charlie sudah memperhatikan para penjaga di sini. Karena tidak ada Raimon di sini, dia dapat menggunakan energi spiritual untuk memeriksa area lain dan orang lain di luar restoran. Dia pikir itu akan jauh lebih mudah. Begitu dia memikirkan hal ini, dia diam-diam melepaskan energi spiritualnya, melewati area penjara pertama dan kedua, dan mulai menjelajahi seluruh penjara. Energi spiritual Charlie melewati area penjara dan berjalan ke lantai paling atas terlebih dahulu. Ini semua staf penjara, setidaknya ada 7 atau 80 orang saat ini. Selain itu, orang-orang ini tidak di penjara, dan tidak ada yang namanya sel yang bisa menahan orang di penjara. Ada ruangan terkunci, dan staf bertugas di posnya atau makan di kantin staf. Jadi Charlie mencari tingkat yang lebih rendah dengan energi spiritualnya. Setidaknya ada 100 orang yang bekerja pada tingkat yang lebih rendah. Orang-orang ini sibuk bekerja atau makan. Tidak ada tanda-tanda ada orang yang dipenjara. Charlie terkejut dan berpikir, mungkinkah orang-orang itu dipindahkan ke tempat lain oleh mereka? Lagi pula, Raimon sudah lama berada di sini, dan dia belum pernah dikirim ke area penjara dari awal sampai akhir. Masuk akal jika keluarga Rothschild secara diam memindahkannya ke tempat lain. Namun, Charlie juga merasa bahwa keluarga Rothschild diam-diam mengendalikan Raimon dan mengirimnya ke sini karena mereka pasti tidak ingin dunia luar mengetahuinya. Dalam hal ini, cara terbaik bagi mereka adalah mencoba untuk tidak memindahkannya lagi setelah menyelesaikannya. Sama seperti saat dirinya mengirim orang ke peternakan anjing Albert sebelumnya. Yang paling aman adalah melemparkan seseorang langsung ke peternakan anjing dan jangan pernah membiarkannya keluar lagi. Lagi pula, ada risiko tertentu untuk terpapar dalam perjalanan ke peternakan anjing. Begitu seseorang masuk, selama dia tidak diizinkan keluar lagi, orang tersebut tidak akan pernah terekspos lagi. Namun, jika orang datang dan kemudian pindah ke tempat lain, mereka akan terpapar lagi. Faktor risikonya akan meningkat secara eksponensial. Pada saat ini, energi spiritual Charlie tiba-tiba menyadari bahwa seseorang muncul dari udara tipis dari tanah. Jadi dia segera mengumpulkan energi spiritualnya di sana, dan secara mengejutkan menemukan bahwa ada poros elevator yang sangat sempit di sebelah poros pipa penjara. Panjang dan lebar poros elevator ini sekitar 1,5 meter, dan ruangannya sangat kecil. Hanya sekitar 1,2 meter persegi. Selain itu, poros elevator tidak memiliki kerusakan apapun di lantai 1 atau tengah. Yang artinya langsung dari lantai atas menuju ke bawah tanah. Charlie tidak terburu-buru untuk segera menggunakan energi spiritualnya untuk menyelidiki ke bawah. Sebaliknya, dia mengikuti orang-orang di lift ke lantai paling atas. Yang lebih keterlaluan adalah bahwa lift itu sebenarnya berada di kompartemen tersembunyi di belakang sebuah kantor besar di lantai paling atas. Menurut persepsi Charlie, kantor ini adalah yang terbesar di seluruh penjara. Kemungkinan besar adalah kantor sipir. Jadi Charlie segera menggunakan energi spiritualnya untuk menurunkan poros elevator. Tetapi yang tidak dia duga adalah bagian bawah tanah dari poros elevator itu tidak terduga. Energi spiritual Charlie turun sekitar 20 meter, namun dia masih belum bisa mencapai titik terendah. Namun, ini sudah menjadi batas yang dapat dicapai oleh energi spiritual Charlie. Tanah dan bebatuan setinggi 20 meter,
ditambah dengan fondasi beton bertulang, merupakan masalah besar bagi energi spiritualnya. Konsumsi energi spiritual semakin meningkat, namun persepsinya pada akhirnya menjadi buram. Jadi, Charlie menarik energi spiritualnya pada waktu yang tepat dan bertanya pada Lukas. Lukas, apakah penjara ini memiliki tempat yang relatif tersembunyi seperti ruang bawah tanah? Tidak, Lukas berpikir sejenak, berkata, saya telah berada di sini selama beberapa tahun. Saya belum pernah mendengar tentang ruang bawah tanah di sini. Terlebih lagi, siswa seperti saya bahkan tidak bisa naik ke lantai pertama setelah masuk, apalagi ruang bawah tanah. Charlie mendengarnya. Dia menyimpulkan bahwa Raymond kemungkinan besar dipenjara di fasilitas bawah tanah yang tersembunyi ini. Namun, dia sama sekali tidak dapat mengetahui kondisi spesifik dari fasilitas bawah tanah tersebut. Jika ingin turun dari sini, satu-satunya pilihan adalah mencari cara untuk pergi ke kantor sipir terlebih dahulu, lalu naik lift tersembunyi dan turun dari sana. Jalan rahasia yang begitu penting terletak di kantor sipir. Terlihat bahwa sipir tersebut seharusnya adalah orang kepercayaan keluarga Rothschild. Namun, yang membuat Charlie merasa bingung adalah sulitnya dia mengakses lift baik di dalam maupun di luar penjara. Toh ini penjara modern dengan keamanan tinggi. Berbagai peralatan pengawasan dan perlengkapan keamanan tersebar di seluruh penjara. Mudah saja untuk memaksa masuk. Tapi jika ingin masuk tanpa ada yang menyadarinya, akan sulit sekali. Untuk mengambil langkah mundur. Bahkan jika dia meminta Kathleen Fox untuk mengeluarkannya sekarang, dan kemudian menemukan sipir di sini dari luar dan mengendalikannya dengan saran psikologis, hampir tidak mungkin dia untuk membawa ke fasilitas bawah tanah. Tidak perlu memikirkan untuk mengetahui bahwa keluarga Rothschild pasti sangat mementingkan tempat ini. Mungkin mereka memperhatikan terowongan elevator yang tersembunyi dan Raymond yang dipenjara di bawah sepanjang hari. Bagaimanapun, dia adalah orang yang hidup. Jika mengikuti sipir secara terbuka, pasti akan diperhatikan oleh keluarga Rothschild. Dia khawatir mereka akan diberi tahu bahkan sebelum dia melihat Raymond. Sebaliknya, lebih mudah menemukan terobosan dari dalam penjara. Penjara ini adalah benteng keluarga Rothschild. Menurut kelambanan pemikiran mereka, mereka pasti akan fokus menjaga bagian luar. Sehingga mau tidak mau mengabaikan atau meremehkan risiko internal. Saat ini, Charlie mendengar Raja Narkoba Besar Gustavo berkata kepada bawahannya, "Mari kita buat pengaturan. Saya ingin membahas sipir setelah makan malam." Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Pesona Pujaan Hati. Sampai jumpa di novel selanjutnya.